Jadi ketika kamu sudah bisa berbicara paling tidak, Pak maaf, apa yang sih saya harus kerjakan di sini? Intinya adalah ketika kita harus bertemu sama orang banyak, aku cuma mau sedikit kasih tahu dan saran untuk teman-teman yang mungkin maaf sebelumnya, ketika kalian lebih. Hai semuanya, balik lagi di SMK Bina Prestasi bareng Raffi lagi tentunya in podcast Bring the School. Oke, hari ini kita bakal banyak banget ngomongin soal public speaking bareng kakak-kakak cantik. Enggak, kakak cantik asik. Harus ya? Iya, harus loh. Enggak sih, soalnya agak gimana ya, cantik itu relatif sebenarnya. Oh, gitu. Manis itu yang gimana gitu. Oke, Kak April. Yes, Halo semua. Halo semuanya sahabat prestasi, Bina Prestasi tentunya yang lagi ada di rumah, yang lagi belajar di rumah. Yeah. Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap ceria, tetap menginspirasi tentunya. Jadi teman-teman, topik kita kali ini adalah public speaking, oke Kak April. Yes. Oke, kan kalau tadi Kak April ngingetin yang lain sehat kan? Kalau Kak April sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Kerjaan gimana pandemi? Alhamdulillah lancar. Lancar. Jadi banyak alhamdulillah, karena mungkin sekarang lebih banyaknya virtual, jadi kita bisa lebih kerja di rumah. Yeah. Itu satu. Yang kedua, terus juga pasti ada lah. Jadi settingannya sekarang agak sedikit berubah. Jadi kayak kembali ke masa-masa dulu awal-awal mulai masuk ke dunia per-MC-an. Jadi lebih ke studio, lebih ke virtual, lebih main green screen, lebih main animasi dan lain-lainnya. Jadi sekarang juga serba virtual ya? Betul, sebenarnya sih kalau bisa dibilang lebih pilih ngebawain acaranya ke masa sebenarnya sebelum pandemi atau sesudah seperti pandemi sekarang ini. Ya sebenarnya lebih suka yang sebelum pandemi karena kita berhubungan sama audiens langsung kan. Nah kalau misalkan sekarang kan jatuhnya ya cuma virtual, kita cuma bisa ketemu, kalaupun ketemu sama narasumber ataupun yang seperti gestarnya lain itu pasti di ruangan yang berbeda dan protokol kesehatan kan tetap benar-benar dijaga karena ada swab test dulu. Iya dong, ya sekarang aja kita podcast aja pakai masker nih guys. Iya betul sekali. Sebenarnya sih kalau misalkan ngobrol pakai masker, sebenarnya sih ya buat kesehatan kita masing-masing sebenarnya. Tapi jujur maaf nggak sih kalau misalkan MC gitu? Ya 3 jam live nggak? Pernah sampai 3 jam? Yes, 3 jam. Itu awal-awal ketika dapat job pas pandemi itu kita harus live selama 3 jam dan rasanya mau pingsan. Udah kayak olahraga. Dan bersyukurnya waktu itu kita ada live-nya di Instagram dan handphonenya mati. Saya bisa langsung buka masker terus minum dulu. Oh gitu. itu ya Allah makasih ya Allah. Kayak gitu. Oke. Kalau Kak April sendiri kan adalah seorang MC, so ya kalau misalkan topik kita kali ini public speaking ya rasanya pas banget dong. Ini mah udah pasti pro player lah kalau di game-game mah. Iya bisa. Terus kalau menurut Kak April nih ya, di sini kan ya di SMK Bina Prestasi khususnya ya kita kan SMK lah ya. Yes. Tetapi ini kebanyakan kalau misalkan SMK itu ya lulus mau kerja gitu ya. Menurut Kak April penting nggak sih kayak siswa SMK tuh harus nguasain public speaking? Penting nggak penting, tapi itu penting buat aku. Karena ketika kita sudah sudah memasuki dunia bekerja gitu, basic seorang pekerja itu harus berani berbicara. Ketika dia sedang ditekan, bukan tekan dalam arti apa ya? Ketika dia sedang apapun pekerjaannya. Yes. Sebenarnya kan kerja itu dalam tekanan kan? Iya pasti. Nah kalau misalkan dia ditekan-tekan terus sama atasannya, tapi dia nggak bisa ada kemampuan untuk mengekspresikan cara dia berbicara itu seperti apa, ya itu akan jadi kesulitan tersendiri. Jadi ketika kamu sudah bisa berbicara paling tidak, Pak maaf, apa yang mesti saya harus kerjakan di sini? Sepertinya pekerjaan ini sudah saya kerjakan tapi belum dievaluasi sama Bapak. Nah ada kata-kata yang mesti kita balikin lagi kan? Jadi ya Pak, kayaknya udah dikerjain deh Pak. Sama Pak maaf, ini kan sudah kita kerjakan. Beda. Betul kan? Jadi ketika untuk membahas itu, untuk berbicara seperti itu, entah itu ke atasan ataupun ke sama rekanan itu perlu. Karena basic seorang
pekerja berani berbicara tapi berbicara pada porsinya sendiri. Oh iya benar sih. Gitu sih. Berarti kalau misalkan kayak gitu, setiap kata yang kita pilih juga bisa menentukan makna yang ditangkap oleh orangnya ya. Betul. Dan penangkapan orang-orang itu berbeda. Iya, betul. Tergantung mood dan situasinya seperti apa. Iya juga. Jadi kalau misalkan lagi marah, iya. Pak ini gimana sih Pak? oh iya. Bisa kayak gitu kan. Sama ketika kamu lagi disuruh ngerjain tugas BP, ya kan? Sekarang masih ada pelajaran BP? Masih. Nah, ketika kamu belajar BP ya kan, guru kamu tuh moodnya nggak bagus gitu. Terus kamu bilang, Pak ini nggak kayak gini juga kan Pak? Kayak gitu. Biasa kan kalau anak sekolah kan biasa kayak gitu. Yeah. Karena saya mengalami gitu. Terus ketika kita datang langsung ke ruangannya konseling, kita berbicara dari hati ke hati, Iya, kan? betul. Mengeluhkan apa yang kita rasakan gitu kan. Tapi ketika kita berbicara situasinya banyak teman-teman akan kebawa tuh emosinya kan. Iya. Yang udah jam 2 sore, jam 2 siang udah pengen, aduh kapan pulang, aduh, hari ini. Apa nih hari ini? Hari ini kita bakal seru-seruan sih sebenarnya. Tapi sebelumnya aku pengen ngucapin selamat bergabung buat teman-teman dari SMK lain yang sudah ikut live acara kita hari ini ya kan. Nah, Siapa aja nih? ada siapa aja? Nanti kita coba kalau ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya apapun itu boleh ya. Sebenarnya kan gini ya. Kalau misalkan jadi MC public speaking ya tadi kayak Raffi sebutnya harus bagus lah ya. Dan Kapril juga udah jago banget gitu. Enggak jago, masih belajar. Oh, masih belajar. Merendah untuk meroket guys. Masih belajar kok. Tapi pas MC Kapril pernah nggak sih kayak ngalamin kesulitan gitu? Kesulitan dalam MC itu banyak ya. Terlebih lagi kalau misalkan acaranya ini masing-masing tuh beda dalam arti gue harus bawain acaranya ini nih, terus narasumbernya ini, terus ada Pak Menteri, ada Bu Menteri, ada ini. Kita harus bisa mengkondisikan kita, kayaknya lebih bisa deh buat seperti ini enaknya gitu kan. Tapi balik lagi ketika kita ketemu sama kliennya kita bawel, cerewet, detail. Sebenarnya sih lebih enak ketika MC itu acara pemerintahan ya daripada swasta. Lebih terstruktur gitu ya? Aku pribadi lebih suka seperti itu karena ketika walaupun swasta kita dibebaskan untuk berekspresi gitu. Tapi ya balik lagi kata-kata yang dipilih ketika kita ngebawain acara formalnya pemerintahan sama formalnya swasta itu bedanya di ambience-nya sih, maksudnya di audiensnya. Iya, pasti beda. Benar. Hal yang bikin aku sulit selama aku MC itu adalah ketika dulu pas awal-awal adalah artikulasi. Jadi kita kan dulu pada saat opening itu pasti ada fanfare ya, ada musik untuk opening. Iya. Itu kayak kita ngebutin ketika kita mau masuk mau present sih harus pas gitu ya, harus ngepas. Terus hitungannya tuh harus ngepas juga sebenarnya. Terus kayak itu kalau enaknya adalah ketika kita ada GR. Kalau kita datang atau kita nggak ada GR ataupun GR satu hari sebelumnya, ketika kita datang lagi pas besoknya, GR itu pasti akan berubah settingannya dan lain-lain yang kadang ya adalah hal-hal yang nggak terduga gitu ya. Betul. Sebenarnya sih ya seru sih sebenarnya. Seru. Berarti kalau Raffi Tangguh di sini ya kesulitannya ya kita harus bisa improv secara pro gitu ya. Secara apa ya? Secara improvernya harus bagus. Iya, improv bukan improv sih jatuhnya. Harus last minute. Oh gitu. Iya. Jadi ketika nanti tiba-tiba kan aku sedikit jelasin ya. Dalam event itu sendiri itu tuh ada show director, ada stage manager, ada floor director, terus juga ada MC crew, di mana sih fungsinya MC crew atau bisa dibilang show communication. Jadi di situ ketika ada perubahan dari klien ataupun dari pokoknya dari klien itu tuh pasti ngomongnya ke Shodi dulu. Dari Shodi dia akan menelaah, dia akan kasih ini kayak gini nggak bagus deh atau gimana. Terus nanti abis itu baru dioper ke stage manager, dari stage manager baru dilempar ke showcom. Nah showcom itu si MC crew-nya itu akan ngomong ke kita. Nah fungsinya di situ adalah kita sebagai seorang MC harus menelaah baik-baik apa yang dimau sama klien gitu, apa yang dimau sama show director kita. Biar langsung nangkap gitu ya. Betul. Nah di situ juga kadang bisa ngeblank. Iya. Ngeblank banget di situ. Itu sering ya ngeblank ya? Sering. Itu gimana tuh kalau misalkan? Kalau ngeblank itu kayak, ayo dong buruan dong, otak nyala gitu. Ayo dong
kayak gitu. Jadi penanganannya waktu misalkan Kak April lagi public speaking itu ya dalam hal yang MC, terus ngeblank aja itu gimana tuh cara ngatasinya? Ngeblanknya itu kayak muka tuh kayak kebakar loh. Waduh, Kebakar. kayak nggak tahu harus ngomong apa gitu ya. Kebakar. Apalagi kan kalau misalkan ketemu sama si kliennya yang cerewet atau detail banget lah orangnya. Terus pas udah itu jadi kayak dak-dikduk sendiri kan. Ini nanti salah nggak ya? Ini seperti apa ya? Dan sebenarnya balik lagi kepedean kita seperti apa, terus kita nguasain materinya itu kayak gimana, karena kan basic dalam kita dalam kita MC itu kita harus tahu kita mau bawain acara apa, si audiensnya siapa, apa yang bakal kita tampilkan di sini, terus kita juga harus tahu konten-konten apa aja, terus materinya yang mesti kita up tuh apa. Soalnya kan ya sebelum kita present ya dalam hal ini harus nguasain materinya ya harus bagus banget ya. Betul. Nah, aku adalah tipikal orang yang bawel ketika aku bilang, "Hai April, tanggal segini kosong nggak? Kita ada event nih, eventnya ini." Aku adalah tipikal langsung, bukan yang bukan yang mau sok-sokan atau gimana, tapi randonnya boleh minta. MC stripnya udah ada belum? Oke, aku mau baca dulu. Nanti kalau udah aku kabarin. Bukan mau bukan mau sombong atau gimana, tapi aku perlu tahu audiensku tuh apa siapa gitu ya. Sih ini acaranya mau diapain sih? Apa sih ini? Terus kadang aku suka mikir, boleh nggak aku minta materi openingnya? Kadang aku kayak gitu. Jadi mungkin orang yang terbiasa nge-MC sama aku MC di eventnya dia akan tahu, kalau April tuh maunya begini gitu. Iya, secara simpelnya mah kayak ya kita nggak mungkin mau ngelakuin suatu kerjaan tanpa kita tahu kerjaannya apa. Betul. Gitu, betul. Tapi kalau Kak April sendiri nih ya, kalau belajar public speakingnya itu dari mana sih? Aku otodidak. Otodidak karena aku punya cerita. Gimana? Dulu 2007 atau 2008. Tapi kalau Raffi, ini mah cerita juga sih. Kalau Raffi sendiri buat nguasain public speaking yang bagus itu Raffi lebih suka ngomong depan cermin. Iya nggak sih? Kalau menurut April? Iya. Jadi lebih tahu gestur si public speaking ini sendiri. Kalau kata-kata kayak gini lebih bagus seperti apa ya? Iya, benar. Tapi kita sesuai itu kayak mau ngomong kayak sesuatu yang formal gitu, terus badannya harus gimana gitu. Iya. Coba kalau misalkan Raffi, kalau openingnya formal gimana, Vi? Opening formal. Oke. Kita coba. Oke, coba. Jadi untuk teman-teman sahabat prestasi yang di rumah, ya, kalau misalkan mau coba kita coba sekarang. Kita coba sama-sama belajar. Oke? Sama belajar gimana? Oke, coba kalau Rawi ya. Oke. Selamat siang Bapak Ibu tamu undangan. Asik, udah kayak kondangan. Biasanya kalau misalkan nih aku biasanya ketika kita MC formal itu adalah yang pertama kita mengucapkan salam. Iya kan? Coba Tommy catat tuh teman-teman. Jadi kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pasti seperti itu kan. Itu yang menjadi kata-kata yang nggak boleh lepas dari kita gitu kan. Jadi ketika ketika kita membawakan acara, kalau misalkan melenceng dari itu semua, sebenarnya ketika opening ya aku adalah terbiasa MC unformal. Jadi ketika MC formal itu kayak dak-dikduknya punya perasaan sendiri gitu kan. Karena tipikal aku adalah tipikal yang petakilan gitu. Jadi ketika kita harus MC ya balik lagi ke konten sih sebenarnya, formal atau non-formalnya. Gitu. Tapi gini, pas lagi jadi seorang public speaker ya, kan MC ini salah satunya public speaker gitu. Pas pernah dong kayak pas awal-awal Kak April ini pernah ngerasa kayak cemas gitu, takut gitu, pernah kan ya? Apalagi kayak job pertama gitu. Pernah banget. Atasinya gimana tuh kalau Kak April waktu dulu? Biar gak cemas gitu pas mau ngomong di depan orang banyak. Dulu tuh kalau misalkan ngantasin apa sih namanya? Kalau aku lebih nyebutnya gemeter ya, apa sih kayak deg-degan gitu. Nervous. Di break dulu tuh kalau misalkan kita acaranya off air, konser kayak gitu, itu pasti di belakang kalau nggak ada backstage itu pasti ada kayak ruangan khusus untuk si artis itu sendiri kan. Jadi di belakang sebelum mulai itu pasti loncat-loncatan dulu, keringetan dulu, ya kan. Terus udah gitu, udah langsung berdoa.
habis berdoa udah langsung naik ke stage, udah langsung opening. Iya. Habis itu lancar. Lancar. Jadi kayak ngendaliin emosi dulu ya? Bener, ngendaliin emosi, naik nafas, Iya. tenangin dulu, minum, udah kelar, udah langsung naik ke atas. Berarti kayak kalau misalkan kayak gitu juga intinya ya, kalau misalkan kita mau jadi public speaker yang bagus, kita harus punya penguasaan diri yang bagus juga dong. Betul, Iya kan ya? betul. Harus bisa mengontrol emosi secepat mungkin. Oke. Jadi harus benar-benar baca situasi. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan selama Kak April jadi public speaker nih, pengalaman yang nggak bisa dilupain apa sih? Kayak ini the best nih, masterpiece. Apa ya? Ketika bawain acara di depan 80.000 orang. Wow. Itu konser musik. Oke. Konser musik di daerah Banten. Itu seru sih. Perasaannya ada perasaan apa ya? Perasaan bangga jelas pastinya karena bisa menyatukan audiens yang karakternya berbeda-beda, 80.000 orang dijadikan satu untuk satu suara. Gitu. Berarti kalau misalkan tapi kalau misalkan kita ngomong soal taktik ya, kan ya jadi seorang public speaker ya kita harus punya taktik dong, kayak gestur tubuhnya gitu. Kalau menurut Kak April sendiri nih, cara kita ngelatih buat nguasain semua itu gimana? Kan kayak ada intonasinya harus jelas, terus gesturnya juga harus menarik, terus dari ya nggak bisa dipungkirin lah, good looking juga dinilai. Iya. Sebenarnya kalau misalkan di public speaking itu sendiri, itu tuh kayak antara emosional itu harus menyatu sama hati kita sendiri sih sebenarnya. Sama yang apa yang dipikirin sama kita sendiri ya. Maksudnya dalam arti gini, public speaking dasarnya sendiri itu adalah kita mesti tahu konten apa yang mesti kita harus tangkap, terus dasarnya acara ini diselenggarakan untuk apa, terus setelah itu yang hadir itu siapa aja. Nah setelah itu jangan pernah menjadikan ini sebagai kayak ajang untuk kayak aku harus tampil seperti ini gitu. Biarkan itu mengalir apa adanya, jangan terlalu terintimidasi dengan hal sekeliling sebenarnya. Jadi gini, sebenarnya kayak sekolah, pelajaran public speaking itu kan sebenarnya didapat ketika kalian belajar bahasa Indonesia. Oh iya benar. Ya kan? Sebenarnya kayak SMK ini sendiri kan sekolah menengah kejuruan yang dipersiapkan untuk langsung bekerja. Iya, itu benar-benar. Nah, ketika kalian waktu belajar bahasa Indonesia, kalau dulu aku pribadi aku seorang SMA, ya kan, dapat banyak pelajaran bahasa Indonesia itu ketika sudah masuk ke jenjangnya sudah masuk ke IPA atau IPS-nya, udah ketahuan jam-jamnya ini jam pelajarannya di mana aja. Tapi ketika masuk ke pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang menyenangkan dan amat rumit sebenarnya. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang menjebak. Ketika dulu masih zaman aku tuh masih ada UN ya. Jadi ketika kita belajar ada beberapa praktek-praktek yang menggunakan bahasa baku, bahasa ibu, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, basicnya kayak puisi gitu ya. Betul, puisi. Nah, kalian ketika nih aku mau tanya sama Raffi nih. Ketika kamu disuruh baca puisi di depan, perasaan yang paling utama kamu rasakan di depan harus ngobrol baca puisi di depan teman-teman kamu tuh gimana? Oh, first pasti deg-degan dong ya kalau gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya itu yang mesti dilatih dan itu yang mesti diolah ketika sudah sudah benar-benar bisa untuk kita mau baca puisinya contohnya puisi ibu atau apa, kan harus ada pembawaan yang baik, yang benar seperti apa, ya kan? Nah, ketika itu semua sudah kita dapat, sebenarnya kan pasti ada latihan dulu nih. Sebelumnya kayak seminggu sebelum kita mau maju untuk praktek. Latihan depan kaca, baca, terus ini enaknya gimana ya, ini gimana ya. Nah, sebenarnya kalau kamu mau cari jalan yang paling cepat adalah ketika kamu membaca, kamu cukup mengerti apa yang akan kamu bawakan. Contoh, puisinya tentang ibu. Ibu kita tuh apa? Ibu yang melahirkan kita, ibu yang mendidik kita, yang menjaga kita, yang memberikan segalanya sesuatu untuk kita. Itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi jangan terlalu ngebebanin kata-kata yang
ih harus sama nih sama puisi ini nih gitu. Enggak. Tapi kalau misalnya gitu juga, ya kan tadi kalau Kak April ngomongin ya itu satu persiapan dong ya. Iya, persiapan. Nah, tapi di situ kan juga kita harus ngelatih kan, ngelatih vokal gitu ya. Vokal, ada itu vokal penting banget loh. Betul. Public speaking itu. Betul. Nah, vokal. Ketika vokal, sebenarnya sih kalau di public speaking, aku dulu belajar vokalnya bukan pada saat mendalami public speaking ya. Dulu ketika aku ini bisa jadi tips juga nih ya buat teman-teman ya, buat ngelatih ini skill public speakingnya gitu ya, yeah. Vokalnya. Jadi public speak vokal itu sebenarnya kita dapetin. Sebenarnya kalau misalkan mau belajar vokal itu lebih gampang ketika kamu berenang. Tahan nafas atau ya ketika berenang kan kita pasti nahan nafas kan? Iya. Nafas, tempo udara yang masuk yang keluar itu seperti apa? Nah, ketika kita membacakan suatu pesan yang akan kita sampaikan, nah si kontennya itu, kata-katanya itu yang kita dapat, itu harus pas sama nafasnya. Harus pas sama fanfare sama musik yang mengiringi kita gitu. Jadi kayak pas kalau misalkan kalian lagi ngebaca terus tiba-tiba kata-katanya beda atau notasinya berbeda sama berarti vokal kalian berbeda. Kalau di situ berarti ya kita harus bisa ngatur pernafasan dan intonasi yang jelas ya. Betul, intinya gitu ya. Betul. Terus kalau misalkan gestur tubuh kan tadi Raffi juga sempat bilang kalau gestur tubuh sendiri kalau dari Kak April nih tipsnya apa nih buat kayak ngelatih kelihatan mungkin lebih berwibawa di acara formal gitu. Sebenarnya sih gestur itu mengikuti ya. Ketika kita sudah mindset, oke, acara ini formal, berarti otomatis tubuh kita akan menyeting itu untuk formal. Nah, kalau untuk acara informal itu sendiri juga pasti dia akan menyeting. Dia udah tahu nih, atau gini, ada beberapa MC yang spesialis hanya untuk menerima acara weddingan. Ada yang acara olahraga, ada yang acara yang semuanya apapun diambil gitu kan. Tapi tiap-tiap MC itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, kalau aku tipikal yang ketika aku MC formal, aku akan coba on formal, tapi endingnya bakal jadi formal gitu kan. Jadi ketika kita sudah menyatukan gestur dalam diri kita, sebenarnya ketika kita mau bawain hai selamat pagi atau apapun itu kan pasti ada kata-kata intonasinya yang berbeda. Hai selamat pagi, nggak begini kayak gitu juga kan. Atau kalau ketika sebuah ketika mau nyapa audiens, mau formal atau tidak formal ataupun dengan moodnya dia tuh ketahuan. Jadi kelihatan lah dari muka ya. Hai Raffi, selamat pagi. Hai April. Gitu. Kayaknya dari tadi tegang. Iya. Gimana nih sama prestasi di rumah? Apa yang mau ditanyakan boleh lah, boleh. Nanti kita sharing bareng-bareng di sini. Nah, terus balik lagi ya, Vi. Terus kayak yang kalau misalkan nanyanya gini, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu gitu. Itu kan hal yang sebenarnya kayak gestur kalian ketika kalian berbicara sama mood kalian itu berpengaruh loh. Jadi kayak sebenarnya untuk ngejaga mood seorang MC ketika dia mau on stage itu benar. Jaga mood juga penting ya. Penting. Jadi kalau aku kebiasaan ketika aku mau memulai MC setelah berdoa aku pasti minum air putih. Air putih dulu. Bismillah gitu kan. Itu sih selalu kayak gitu. Tapi gini juga nih Kak April. Ini kan ya kita ngomongnya soal yang belum jago lah ya. Contohnya kayak Raffi gitu ya. Kalau Raffi sendiri ketika Raffi harus public speaking tuh Raffi harus punya pengalihan fokus. Oke, apa nih? Nah, kalau misalkan ya kayak contoh sekarang ya apa yang Raffi bawa ini nih. Nah, kenapa Raffi bawa ini adalah karena biar Raffi tuh bisa ngelatih fokus Raffi gitu ya. Soalnya kan ya tau nggak sih kayak banyak lah anak-anak gitu yang kayak harus public speaking terus kayak kalau depan kelas kayak ngetok-ngetok papan tulis Kalau buat Kak April sendiri hal kayak gitu perlu nggak sih dan penting nggak sih? Kalau untuk MC ya, jujur kalau kita harus dilihat sama orang banyak, hal yang untuk pengalihan fokusnya itu sendiri susah sih sebenarnya. Susah dalam arti harus megang itu terus megang mic, megang cue card susah. Tapi ya kembali lagi harus benar-benar harus benar-benar enaknya diapain ya, enaknya dibuat gimana ya, terus oke deh, coba fokus deh, fokus yang paling utama.
ketika kalian sudah harus presentasi di depan, Oke. ketemu, contoh paling simpel, ketika nanti kalian sudah lulus, kalian ketemu orang banyak, memasuki dunia pekerjaan, kalian harus ketemu. Ini cocok banget nih buat anak-anak SMK nih. Nah, anak SMK. Jadi kalau misalkan kalian yang sebentar lagi lulus, masih berapa bulan lagi? Berapa bulan ya? 3 bulan. Iya, di sekitar 3 bulan ya, yang kelas 12 nih. Nah, jadi kalau misalkan ketemu sama orang baru, coba tanamkan ke diri kalian. Ketemu sama HRD, sorry. Ya, betul, bisa jadi ketemu sama HRD. Coba kita lebih coba menenangkan diri, baca situasinya seperti apa, terus orang yang kita akan temuin tipikalnya seperti apa. Pinternya adalah ketika kita harus bertemu sama orang banyak, aku cuma mau sedikit kasih tahu dan saran untuk teman-teman yang mungkin maaf sebelumnya, ketika kalian lebih enjoy ngejalanin pertemanan yang cuma itu aja, kalian nggak akan berkembang. Oke, harus lebih berani nge-explore. Betul. Jadi kayak aku mau tanya sama Raffi sendiri. Vi, kamu ketika kamu sekarang lagi posisinya di sekolah, percaya atau enggak, teman kamu cuma itu aja? Nah ini fun fact nih. Karena Iya nggak teman? Enggak, ya bener nggak sih? Iya benar. Semakin kita besar ya, nggak makin banyak teman gitu. Iya betul. Jadi kamu cuma nyaman di satu zona itu aja, Iya, gitu kan? Kamu kayak aku pribadi pun gitu. Selama pas aku di jenjang pendidikan, ya udah, aku temenan sama dia. Dia cuma bertigaan aja. Mau makan, mau olahraga, mau kemana cuma dia bertiga. Oke. Pas jadi public speaker ya, ini nggak sih apa ya? Merasa kesulitan nggak sih ketika ya kan job public speaker kan yang nggak kayak karyawan PT gitu ya. Pas jadi public speaker ini pernah ngerasa kesulitan kayak ngejob nggak masuk gitu. Ya kalau untuk pandemi seperti ini ngerasa banget ya. Tapi kalau prospeknya bagus nggak sih? Prospeknya Jadi public sebenarnya speaker. kalau public speaker, ketika kamu sudah mencintai suatu pekerjaan, sebenarnya cintain dulu pekerjaan kamu. Ketika kamu, kalau aku pribadi adalah ketika aku sudah bekerja sebagai seorang MC, jadinya ya balik lagi sih sebenarnya. jangan terlalu terpaku ini sebagai acuan kamu buat kerja selamanya, karena umur itu kita nggak ada yang tahu ya kan. Kamu juga harus punya preparation ke depannya seperti apa setelah kamu udah nggak jadi MC lagi gitu kan. Karena jangan pernah jadikan entertainment ini sebagai pekerjaan pokok kamu, pekerjaan utama kamu. Ini adalah sebagai pengalihan hobi. Daripada kamu bosen dan lain-lain sebagainya, mendingan kamu harus ada satu yang difokuskan selain sebagai ini. Gitu. Kalau aku dulu pada saat aku nge-MC, aku nge-MC jalan, kerjaan kantoran jalan. Terus setelah itu ya udah, ketika aku kembali ke rumah ya udah, tugas aku sebagai seorang istri. Gitu. Kayak gitu sih. Oke, mungkin ini Raffi minta tips terakhir deh dari Kak April gitu ya. Kita kan SMK dan banyaknya ya kayak tadi Raffi bilang di awal banyak yang mau kerja gitu ya. Raffi minta tips deh gimana sih cara kita pas interview gitu ya atau pas presentasi gitu di hadapan HRD yang bagus. Tips dan trik ketika kita menghadapi sebuah situasi ketika kita ingin melamar pekerjaan. Dan ini untuk pertama kalinya. Adalah tampilkan image sebaik mungkin. Di notice nih ya teman-teman ya. Iya, di ini ya. Didengerin nih. Didengerin, dicatat. Jadikan Jadikan ini adalah harinya kalian. Hari yang benar-benar kalian harus tunjukkan, oke, ini kedepannya aku harus seperti apa. Tunjukkan image dan aura positif kalian yang bisa kalian tunjukin semampu kalian, sebisa kalian, karena ketika kalian bertemu seorang HRD, image yang tergambar pertama kali itu adalah image yang akan kalian bentuk sampai selamanya kalian bekerja di perusahaan itu. Oke. Nah, yang kedua, untuk image tuh yang pertama ya. Image ya. Image. Jadi kayak ketika ngelamar pekerjaan, kalau orang harus bilang harus tampil bersih, wangi, itu harus, ya kan? Terus cantik sebenarnya sih cantik ya. Ya itu relatif ya, tadi seperti aku tadi bilang kan. Terus yang kedua, kendalikan emosi kalian. Kendalikan emosi kalian, harus benar-benar sebaik mungkin, sebisa mungkin, jangan sampai kanan kiri itu didengerin. Nah, jadi kayak ya ini yang saya cari, ini yang saya mau kerjakan gitu kan. Ini yang harus saya dapatkan gitu. Jadi kayak tanamkan positif itu dari awal ketika kamu sudah bilang, oke, aku mau ngelamar ke perusahaan ini, aku mau ngambil ini. Gitu. Jadi jangan pernah
apa ya, kalau bisa dibilang jangan gampang tergoyah atau jangan gampang kepancing sama omongan orang lain. lah. Intinya semua balik lagi jangan lupa berdoa sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya tips dan triknya. Dan jangan lupa ketika kamu sudah menghadapi dunia pekerjaan apapun itu nggak ada yang namanya nggak capek. Pasti capek. Itu pasti capek. Jalanin dengan ikhlas, cintain pekerjaan kamu sendiri. Ini pesan dari kafe ya. Cintain pekerjaan kamu sendiri, ketika pekerjaan itu sendiri, ya itu akan mengikuti semuanya. Yap, yaudah berarti terakhir kalau bisa kita simpulin berarti untuk punya public speaking yang bagus, hal yang harus kita latih pertama intonasi, iya kan ya? Intonasi. Terus yang kedua gestur tubuh, gitu ya. Terus yang ketiga penguasaan materi yang bagus. Betul sekali. Terus keempat kita juga harus tahu dengan siapa kita bicara. Betul, gitu ya. betul banget. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain ya? Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, DM aja ke kita, oke? Mungkin bisa ke Kak April langsung nanya tentang public speaking. Jangan yang aneh-aneh tapi guys. Oke, mungkin gitu aja yang bisa kita tanya-tanya nih sama Kak April. Jangan lupa tadi tuh yang set poin yang udah kita obrolin sama Kak April dicatat ya guys. Soalnya itu penting banget tuh nanti siapa yang mau kerja gitu kan itu yang mau kerja, oke? So, terima kasih Kak April udah datang ke SMK Investasi jauh dari Tangerang. Dari Bintaro. Oke, makasih Kak April. Terima kasih. Bye.